Assalamualaikum, hai, aku Nindya Hovifa. Aku Dian. Aku Marlena Ulansari. Hai, aku Sarah Adiljan. Kami di sini akan mewawancarai di sekolah SMA Negeri 103 Jakarta tentang materi evolusi. Apa sih yang guru di sini tahu tentang materi evolusi? Cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Wayan Evasari yang di sini kami akan mewawancarai khusus untuk guru mata biologi di SMA 103 Jakarta. Saya sendiri yaitu Nindya Hovifa Dan saya Marlena Ulansari. Saya Sarah Adiljan. Saya Dia Utari. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada Ibu Evasari. Yang pertama itu pertanyaannya, apa yang Ibu ketahui tentang materi evolusi, Bu? Dari evolusi dulu. Iya, Bu. Silakan. Teori evolusi yang saya ketahui sebatas ya, sebatas yang diajarkan tuntutan dari kurikulum ya, tentang yang standar aja sih, dari mulai Lamarck, Darwin, kemudian Weismann juga yang standar aja biasa dikeluarkan di kurikulum di buku paket. Selanjutnya, oke. Sekarang ada pertanyaan kedua, yaitu apa yang Ibu ketahui tentang dari Lamarck, Darwin, dan seleksi alamnya, Bu? Baik, kalau Lamarck itu kan dasar teorinya use and disuse ya, semakin sering semua organ itu digunakan maka akan semakin berkembang ya. Itu kan teori dasar dari Lamarck. Kalau Darwin itu titik beratnya pada variasi, mutasi, kemudian setelah itu ada tekanan seleksi alam, setelah itu ada reproduksi dan yang lainnya. Pokoknya itu teorinya seperti itu. Cuma tentu saja seleksi alam, bagaimana ya tadi ada organisme yang lebih unggul biasanya lebih survive. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, yaitu adakah keuntungannya jika kita mempelajari teori evolusi tersebut? Bisa tolong dijelaskan, Ibu? Keuntungannya saya rasa ini kan sifatnya abstrak kan ya, teori ini kan sifatnya abstrak. Pada dasarnya sih keuntungannya ya nggak terlalu tidak seperti ilmu lain yang sifatnya lebih lebih konkret gitu ya. Ini kan sifatnya abstrak, tapi saya rasa sih sebagai manusia pastilah kita punya pertanyaan-pertanyaan sederhana kayak kenapa sih kita ada di dunia, pasti kan kita sebagai manusia punya lah pertanyaan seperti itu. Dan saya rasa ya teori evolusi ini adalah salah satu tempat ya untuk dasar teori untuk mulai gitu kan, mulai mempelajari dari mana asal kita ya kan, sebenarnya landasan berpikirnya kan seperti itu kan, pertanyaan awalnya seperti itu. Jadi ya kalau manfaat secara konkret tadi ya saya rasa tidak banyak ya, karena kecuali kita orang biologi yang terlibat di evolusi kita ngurusin filogenetik dan lain-lain ya pasti manfaat, tapi karena kita orang pendidikan juga ya manfaatnya sih saya rasa tidak konkret tapi sifatnya abstrak gitu ya. Selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, apa yang Ibu ketahui tentang manusia purba, Bu? Oke, kalau di biologi kayaknya apalagi di kurikulum sekarang ya, maksudnya yang dipelajari, saya juga mungkin nanti konsul sama kelas 12 karena saya nggak megang kelas 12 saat ini, tapi titik beratnya kan lebih di mekanisme kan. Manusia purba sendiri jarang dibahas ya. Manusia purba ini tekanannya mungkin lebih ke sejarah kali ya materinya, yang kalau misalkan yang di biologi sendiri penekanan kita juga pada teori tentang Lamarck ya kan, tentang siapa itu tadi Darwin, Weismann, kemudian hukum Hardy-Weinberg-nya itu kan penekanannya lebih ke ke mekanisme evolusi itu terjadi. Kalau manusia purba sendiri jarang dibahas di biologi, benar? Iya, biasanya sih di sejarah ya, Bu ya. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kasari. Untuk siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Kalau menurut Ibu itu siapa nenek moyangnya? Nenek moyang menurut teori evolusi? Kayaknya nggak ada deh. Saya kurang paham yang Tahu. Jadi kurang tahu ya nenek kayak semacam nenek moyangnya gitu. Pasti ada sih yang nama-nama Latin itu, tapi kan kita nggak dalam ya. Nggak terlalu dalami. Kalau untuk seterusnya, apakah Ibu percaya tentang teori evolusi? Terus kalau emang percaya, terus mengapa? Alasannya apa, Bu? Mungkin titik beratnya lebih ke mekanisme ya. Kalau mekanisme itu contoh udah hal kecil kayak seleksi alam. Seleksi alam itu kan dasar dari teori evolusi.
pada dasarnya di kehidupan sehari-hari juga kita ngelihat banyak banget seleksi alam kan, ya kan, kayak mau masuk universitas ada seleksinya, ya kan, di situ ada yang lolos ada yang enggak. Nah konsep evolusi kan dasarnya seperti itu. Jadi kalau saya rasa apalagi di sini kan sifatnya teori ya, teori dimana teori ini sejauh ini itu yang kita percayai, itu yang kita pelajari, tapi masih ibaratnya tidak menutup kemungkinan di situ masih ada kesalahan, masih ada kekeliruan. Karena tadi kalau kita orang sains kan ada istilah teori, ada postulat, ada hukum, di situ kan berbeda derajat kebenarannya kan beda. Oh, jadi pada dasarnya Ibu Wayan ini percaya pada teori evolusi. Kalau ini apa yang Ibu ketahui tentang adaptasi sama mutasi? Adaptasi kan pada dasarnya penyesuaian. Ya, penyesuaian. Sederhana aja. Menyesuaikan diri ya, adaptasi kayak yang seperti yang lainnya. Kalau mutasi di sini ada perubahan. Perubahan karakter genetik karena berbagai macam hal kan, nanti ada mutasi apa sih? Orang saya ada yang karena tekanan kimiawi kan, ada yang karena biologi juga ada, karena fisika juga ada, karena sinar-sinar tertentu. Apakah Ibu beragama? Terus sebutkan agamanya Bu. Oke Bu. Mohon maaf kalau ini emang mengganggu Tanyanya agama, apa tapi ini? memang kan ini tentang evolusi ya. Alhamdulillah muslim ya. Alhamdulillah muslim. Tentang apakah agama ibu mendukung teori evolusi? Alasannya kurang paham sih. Pasti di situ apa ya, kalau kita ngomongin evolusi sama agama kadang nggak sejalan ya. Makanya bijak kalau buat saya ya, karena kita belum tahu, belum banyak belajar tentang agama, ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang sains belum bisa jawab dari segi agama. Jadi ya bijak lah, lebih bijak menyikapi hal tersebut, ya kan. Ya kita nggak bisa mencampur adukan ya. Kita di sini kan peran kita kan sebagai penyampai teori ya kan, memberikan materi. Jadi ya peran kita profesional, pendidikan kurikulum seperti itu. Kita tidak di sini kita pisahkan mana teori, mana pandangan kita personal gitu kan. Jadi menurut keyakinan aja ya Bu. Apakah teori evolusi bertentangan dengan agama? Menurut Ibu Gimana? Kayaknya secara umum pasti bertentangan ya, Betul, secara umum sama agama. bertentangan ya kan, bertentangan. Menurut Ibu, siapakah manusia pertama menurut agama Quran, hadis atau Alkitab? Ya, ada kan, ada. Nabi Adam alaihissalam. Kemudian, apakah teori evolusi masih layak diajarkan di sekolah? Mengapa demikian? Menurut saya evolusi bagus malah ya diajarkan ya, karena di sini membangun cara sebetulnya yang ingin dibangun dari evolusi, apalagi materi evolusi itu cara belajar kritis. Jadi siswa itu gimana sih dia bisa mengkritisi suatu pemahaman gitu kan, apalagi kalau ternyata pemahaman tersebut berbenturan dengan agama. Jadi evolusi ini tidak dipandang dari segi sempit aja, jadi bahan diskusi. Jadi siswa-siswi juga peserta didik ini banyak yang punya pemahaman lain ya kan gitu sih. Jadi yang saya tekankan dari evolusi, manfaatnya sih pembelajaran ini ya manfaat kalau kita lihat dari segi tadi ya, efeknya anak-anak juga tadi membangun cara berpikir kritis, bagaimana dia bisa memilih sumber ya kan, referensi itu kan banyak kan, referensi itu kan banyak, gimana dia bisa mengkritisi referensi tersebut. Sama kan kayak gini kan proses mengkritisi kan, ini kan proses mengkritisi kan, sama tugas dari dosennya kan seperti ini, sama prinsipnya manfaatnya ya. Apa yang Ibu ketahui tentang idealisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal? Dajjal aja kali kan, yang ada ya, maksudnya dalilnya di cerita. Kayaknya itu aja sih paling tentang ya ciri-cirinya yang disebutkan paling gitu. Kalau yang aspek-aspek lain saya apa tuh tadi Freemason, saya nggak tahu, agak itu sifatnya kan apa sih, teori konspirasi juga kan. Ya, jadi kita orang sains stay away lah dari hal-hal kayak gitu karena sifatnya konspirasi ya namanya. pertanyaan selanjutnya mengenai teori evolusi, apakah Ibu mendukung, menolak, atau mungkin ragu-ragu? Tadi sifatnya mengkritisi, kita sama-sama mengkritisi karena lagi-lagi balik ke dasarnya sebagai teori gitu. Sebagai teori di sini kita punya hak untuk menerima, menolak ya kan. Kalau saya personal
Saat ini posisi saya di mengkritisi, ragu-ragu kan. Oh, masih ragu-ragu berarti. Ragu-ragu ini kan mengkritisi kan. Iya. Ragu-ragu ini bukan tanpa saya udah bingung gitu. Enggak. Menolak enggak, menerima juga enggak gitu Karena, ya, Bu. karena ada di bukti tengah-tengah kita, ya, Bu. bukti kita kan nggak cukup. Iya, juga. benar. Mungkin saya juga belum punya ilmu dasar ilmu yang kuat gitu kan. Apakah saya kuat di agama kan? Kuat di biologi nggak juga. Yang tahu, Bu. Belajar aja biasa. Jadi ngalir aja dulu ya, Bu. Menurut Ibu, mengapa teori evolusi, khusus mengenai evolusi pada manusia, masih dipelajari sampai sekarang? Karena topiknya menarik kan? Iya, menarik. Iya, terlalu banyak sejarah. Tadi balik ke pertanyaan awal, manusia pada dasarnya kan bertanya-tanya dari mana kita Dari mana berasal. Pasti ada pertanyaan seperti itu. Jadi ini topik yang menarik sekali, dieksplorasi, ya, diajarkan tadi, tapi tadi efeknya yang tadi kritisi, ya, halnya ke situ. Jadi penting dipelajari, karena di sini membangun pola pikir juga, ya kan? Apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain atau peserta didik kita, tapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Penjelasannya. Kalau saya merasa agama itu kan sekarang apalagi ya, sekarang di apa sih, kayak kemarin tuh ada survei lingkungan belajar itu kan, agama ini apakah jadi titik berat pendidikan ya, agama kemudian apa, sifat-sifat terpuji ya Pak, akhlak mulia itu kan tekanannya kan di situ. Tapi agama yang sifatnya sakot itu kan saat ini apalagi kita udah multikultur ya. Sama tuh pertanyaan survei lingkungan belajar juga sama. Tapi ya balik tadi, boleh nggak sih kita menjelaskan suatu ilmu pada peserta didik? Kalau saya rasa bijak bahwa kurikulum itu naruh evolusi di kelas 12 ya kan? Yang mana anak kelas kan sebelumnya nggak pernah dapat kan, kelas 7 gitu dapat evolusi nggak pernah dapat, tapi kelas 12 kan dapat. Kenapa saya rasa di sini ya wajar, karena tadi anak-anak juga sudah punya kepercayaan yang matang ya kan, di situ dia juga sudah punya akses yang tidak terbatas terhadap ilmu pengetahuan. Ketiga ya tadi, mereka mulai bersuara, mulai punya pendapat dan pandangan yang jadi, kuat juga ya. Jadi ya saat ini kita menyampaikan teori, kemudian kita berdiskusi, nanti efeknya ke siswa percaya atau lebih percaya ke agamanya atau lebih percaya ke teorinya, itu efek yang silakan peserta didik pilih sendiri. Iya. Jadi dewasa, ini pembelajaran dewasa kan sifatnya. Jadi emang udah dituntut buat kritis ya, Bu. Pembelajaran dewasa. Pertanyaan terakhir, Ibu, bagaimana cara Ibu menjelaskan teori evolusi, khususnya evolusi pada manusia ke peserta didik? Kalau kita tekanannya kan, kalau yang biologi lebih ke adaptasi kan, jadi lebih ke teori si A begini, si B seperti ini. Juga ada yang hitungan kan, yang Harry Weber. Iya. Yang paling susah, karena yang paling susah Harry Weber ini, jadi ya paling penekanannya di situ. Kalau yang untuk evolusi pada manusia kan ini sumber intrik. Banyak ininya lah, banyak pandangannya. Jadi kalau memang tidak ada siswa yang mendekat ke topik itu ya tidak kita sampaikan. Tapi kalau ada yang bertanya, kita akan sampaikan menurut teori seperti ini, menurut pandangan agama seperti ini. Kenapa ada perbedaan ya silakan cari perbedaannya sendiri. Oh, jadi kalau untuk materi teori evolusi ini juga nggak ditekankan banget kayak hitung-hitungan gitu ya, Bu? Ya ditekankan di hitung-hitungan, karena kan justru yang sering keluar di SBM dan lain-lain kan hitungan yang Harry Weinberg yang sudah, yang kalau Harry Weinberg ini kan sifatnya hukum, jadi ya lebih valid lah. Kalau yang teori kita paparkan, tapi penekanannya tadi pada hukum. Baik teman-teman, kami di sini sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Wayan Evasari tentang materi evolusi. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Ada masukan dari teman-teman yang lain? Atau Ibu ada masukan untuk kitanya untuk materi ini? Jadi ya nggak apa-apa, proses memprediksi. Baik, terima kasih. Like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.